Bicara mengenai keputihan, mungkin banyak di antara penonton sekalian yang masih bingung bagaimana ya cara mengatasi dan mencegah keputihan di kemudian hari. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang keputihan? Karena pada dasarnya keputihan bisa saja merupakan respon alami dari tubuh untuk menjaga kelembaban dan juga kebersihan dari organ kewanitaan. Tetapi bisa juga menjadi tanda suatu penyakit, misalnya infeksi atau bahkan penyakit berbahaya seperti kanker serviks. Untuk dapat membedakan berbagai jenis keputihan yang mendasarinya, saya sudah pernah membuat videonya. Kalian bisa klik link di kanan atas ataupun cek deskripsi di bawah untuk menontonnya terlebih dahulu dan lanjut nonton video ini. Nah, karena penyebabnya yang bisa beragam, maka penanganan atau pengobatannya pun bisa beragam. Dan pencegahannya pun harus sesuai dengan target yang akan kita capai. Maka dari itu, simak terus video ini, kita akan kupas tuntas semua cara pencegahan dari tiap-tiap penyebab dari keputihan. Bersama saya Dr. Bimo, ini dia beberapa cara atasi serta cegah keputihan. Keputihan adalah kondisi normal yang dialami oleh setiap wanita. Jumlah, warna, dan tekstur dari keputihan yang dialami wanita bisa bervariasi dan berbeda-beda, mulai dari warnanya, kentalannya, konsistensinya, hingga keputihan yang tampak normal seperti yang bening dan juga dia tampak cair. Keputihan yang tidak normal dapat disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Infeksi pada keputihan yang abnormal dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang IMS atau infeksi menular seksual dan bukan IMS atau tidak menular melalui hubungan seksual. Penyebab keputihan dari infeksi yang tidak menular melalui hubungan seksual adalah misalnya vaginosis bacterialis atau candidiasis. Sementara itu, keputihan yang infeksinya menular melalui hubungan seksual adalah seperti chlamydia, trichomoniasis, dan juga gonorrhea mungkin yang paling terkenal. Tetapi selain infeksi, keputihan juga bisa menjadi tanda suatu keganasan atau kanker. Biasanya yang paling sering adalah kanker leher rahim atau serviks. Nah, gimana sih cara penanganan dari masing-masing keputihan tersebut? Nah, cara mengatasi keputihan yang abnormal bergantung pada penyebabnya. Misalnya bisa menggunakan obat-obatan ataupun hingga tindakan bedah. Nah, yang pertama untuk penggunaan obat, beberapa obat-obatan yang digugakan untuk mengobati keputihan antara lain adalah yang pertama antibiotik, yaitu untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan. Di mana antibiotik tersedia biasanya dalam bentuk pil ataupun krim oles. Lalu beberapa penyebab keputihan akibat IMS, misalnya gonorrhea dan juga chlamydia, itu memerlukan pengobatan dengan antibiotik. Lalu yang berikutnya obat anti jamur, yaitu untuk mengatasi infeksi dari jamur. Misalnya yang disebabkan oleh Candida, yaitu Candidiasis. Obat ini tersedia dalam bentuk krim ataupun gel yang bisa dimasukkan ke dalam vagina. Dan yang berikutnya ada obat-obatan antiparasit, yaitu untuk mengatasi keputihan yang disebabkan oleh parasit, misalnya Trichomonas, yang menyebabkan penyakit trichomoniasis. Biasanya obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Sementara bila keputihan yang dialami merupakan tanda dari suatu keganasan atau kanker, biasanya diperlukan penanganan lebih lanjut seperti kemoterapi ataupun operasi. Semua tergantung dari derajat keparahan dan juga stadiumnya. Selain dengan obat-obatan dari dokter, kamu juga bisa mempertimbangkan obat tradisional atau herbal. Tapi perlu diingat, obat-obatan yang sifatnya tradisional ini biasanya efeknya tidak terukur, sehingga bisa berbeda-beda di tiap pasien atau tiap orangnya. Beberapa jenis tanaman tradisional berikut ini telah banyak diteliti dan memiliki efek antibakteri serta antioksidan, sehingga memiliki efek yang positif terhadap kesehatan. Tanaman yang pertama adalah temu kunci, merupakan tanaman asli Indonesia yang khususnya ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan masih sering ditemukan hidup liar di hutan-hutan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Senyawa bioaktif yang dimiliki oleh tanaman ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan juga jamur, serta memiliki efek antiinflamasi ataupun anti peradangan. Tanaman yang kedua dikenal juga sebagai kunyit putih. Tanaman ini merupakan tanaman yang mengandung kurkumin, yaitu senyawa yang bekerja sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Lalu tanaman ketiga adalah daun sirih. Mungkin tanaman ini yang paling familiar dan udah banyak dikenal banyak orang.
di mana daun sirih merupakan tumbuhan yang mengandung zat antiseptik, dapat membunuh bakteri serta jamur, serta memiliki daya antioksidan untuk melawan radikal bebas. Pada daun sirih mengandung senyawa fenolik yang memiliki efek antimikroba untuk menghambat dari pertumbuhan dari mikroba. Tanaman berikutnya adalah manjakani, merupakan tanaman yang umumnya banyak ditemukan di Mediterania, Asia, serta Timur Tengah. Dalam beberapa riset, buah manjakani ini bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung beberapa zat fitokimia yang berperan aktif dalam membunuh bakteri, jamur, serta mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas seperti senyawa fenolik, flavonoid, yang dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen sehingga baik dikonsumsi untuk kesehatan. Selain dari upaya-upaya pengobatan tadi, yang tak kalah penting adalah upaya pencegahan, di mana mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kamu perlu menjaga kesehatan dari organ kewanitaan dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jaga kebersihan diri, terutama bagian organ kewanitaan dengan menjaga kebersihan dari bagian dalam. Lalu, ganti pembalut secara teratur saat datang bulan. Hindari menggunakan produk-produk yang dapat membuat iritasi pada vagina. Serta hindari juga produk-produk yang berpotensi untuk merubah pH daripada vagina. Biasanya sabun-sabun yang tidak dikhususkan untuk bagian kewanitaan, maka akan membuat pH vagina menjadi lebih basah. Hal ini justru membuat pertumbuhan bakteri akan semakin meningkat. Yang berikutnya, hindari menggunakan celana yang terlalu ketat. Lalu, gunakanlah pakaian dalam yang berbahan nyaman serta dapat menyerap keringat. Jangan lupa konsumsi makanan sehat dengan nutrisi yang seimbang, karena efek nutrisi, penyakit diabetes mellitus, dan juga obesitas akan berpengaruh terhadap kesehatan di organ kewanitaan. Lalu, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik, misalnya yogurt. Dan yang terakhir, apabila dibutuhkan, Anda juga boleh menggunakan suplemen ataupun berbagai obat tradisional herbal untuk meningkatkan kesehatan tubuh dengan meningkatkan antioksidan dalam tubuh Anda. Dan yang terakhir, apabila Anda masih memiliki pertanyaan mengenai cara mengatasi keputihan atau Anda mengalami keputihan yang tidak normal, janganlah ragu untuk berkonsultasi kepada dokter terkait hal ini. Langkah ini penting untuk memastikan penyebab keputihan yang Anda alami, sehingga cara mengatasi keputihannya ini bisa lebih tepat. Sekian informasi dari saya, jangan lupa like dan share video ini agar manfaatnya lebih luas. Saya Dr. Bimo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.